Nih, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih buat pagi di Indonesia dan sore malam di Amerika. Kami percaya bahwa setiap kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami ingin mendengar pesan-pesan-Mu melalui firman-Mu Tuhan, supaya ini menjadi pegangan hidup kami, di mana hari-hari ini kami menghadapi banyak orang yang jahat, makin semakin jahat, tapi kami percaya dengan orang yang jahat semakin jahat, harapan Tuhan kami ini sebagai anak Tuhan, yang baik akan semakin tambah baik, yang sabar akan semakin tambah panjang sabar, sehingga kami hari-hari ini mencerminkan karakter Kristus yang tinggi hati berubah menjadi rendah hati. Semua yang Tuhan izinkan terjadi itu bukan mendatangkan bencana, tapi Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Pagi ini saya akan berbagi firman tentang bagaimana rekaan yang jahat menjadi rekaan yang baik. Seringkali banyak orang kalau direkakan yang jahat itu rasanya tidak terima ya. Apalagi kalau sudah terlihat bukti nyata musuh itu sudah berhasil untuk mengalahkan kita ya. Musuh ini bisa berhasil untuk menggoyahkan kita. Kita sudah mulai panik. Kita sudah lihat, oh musuh kok enak, berhasil rasanya ya, apalagi strateginya menfitnah kita. Ternyata orang lebih mempercayai musuh daripada orang itu percaya sama kita, sehingga kita merasa kalah. Mungkin juga banyak ibu-ibu yang hari ini dengan apa? Pelakor, wanita tobat ya, seolah-olah posisi saudara sudah kalah mutlak, di mana suami sudah tidak jelas arahnya ya, yang jahat kelihatannya. Banyak ibu-ibu yang berkata, Bu Eli, saya ini sebagai istri sudah seperti keset, sementara pelakor diperlakukan seperti ratu, disayang-sayang. Tapi percaya, kita belajar firman hari ini, jangan takut dengan setiap rekaan yang jahat. Jangan pernah iri hati. Berulang kali firman Tuhan berkata, jangan pernah iri hati, marah dengan orang yang jahat. Karena senyatanya saudara bersyukur buat orang yang jahat itu tadi, menjadikan kita makin panjang sabar, makin rendah hati, makin baiknya luar biasa, supaya melalui tekanan yang besar ini, saudara, harapan Tuhan kita timbulnya seperti emas. Karakter Kristus itu semakin murni, tidak ada campuran dunia. Kalau kita tidak ditekan dengan orang jahat, jujur banyak sifat-sifat kita ini sudah terkontaminasi dengan apa? Gaya hidup dunia. Kita merasa bahwa ya sudah, orang bales kalau dia baik ya baik, kalau dia jahat ya jahat. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan tetap pegang prinsip hidup ini harus menjadi terang di tengah gelapnya dunia. Jangan ikut-ikutan yang terang, ikut gelap. Kita berusaha menarik yang gelap itu menuju jalan yang terang. Kita baca dulu ayatnya ya, bagaimana ini kejadian yang dialami dari seorang yang namanya Laban dan Yakub ya. Kalau saudara baca kisah Laban dan Yakub, bagaimana Laban itu mertuanya, bagaimana Yakub yang sudah bela kehidupan mertuanya. Kita baca di Kejadian 31 ya, ayat 40 terlebih dahulu. 38 terlebih dahulu. Saudara lihat bagaimana Yakub itu berjuang buat Laban ya, tapi Laban itu tiap kali tidak jujur, merencanakan yang sudah tidak baik ya. Kejadian 31 ayat 38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Nggak pendek loh ya, 20 tahun.
domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dan dombamu tidak pernah kumakan. Lihat ya. 39, yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Istilahnya, seorang Yakub ini selalu mengganti kerugian. Mengganti yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam. Ini orang luar biasa. Selalu engkau tuntut daripadaku. 40. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Sudah totalitas, lihat ya. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Hari ini mungkin saudara juga sudah berbuat baik, tapi ada yang merekakan yang jahat. Kita percaya 42 ini kata kuncinya, saudara. Hari ini apapun orang bisa berbuat jahat. Saudara tidak bisa mengubah keputusan seseorang untuk hari ini, ya, mengambil keputusan untuk mengubah. Saudara tidak bisa paksa setiap orang itu suka sama saudara. Setiap kita ini pasti punya yang namanya hari ini kelemahan, ya. Kita percaya hari ini mungkin hidupmu dikritik, mungkin hari ini hidupmu dirancangkan yang buruk, hidupmu sudah baik sama orang, tapi kita tidak bisa paksa respon orang. Orang tidak suka dengan ketenaran, kesuksesan yang hari ini Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Tapi percayalah hari ini, yuk, 42 ini kata kunci yang membuat kita, siapapun di posisi yang sedang direkakan yang jahat oleh orang, saudara tidak perlu berpanas hati. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah. Jadi hari ini percayalah, setiap kehidupan saudara dan saya, hari ini tentulah Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang benar diizinkan hari ini direkakan yang jahat. Bahkan kalau berbicara tangan hampa itu, saudara percaya justru di pemandangan Tuhan, setiap rekaan yang jahat itu akan menjadi rekaan yang baik. Saudara jangan pernah takut kalau berbicara tangan hampa, semua yang jahat, upah daripada fitnah itu selalu kembali kepada kita, bukan dengan tangan yang kosong. Kalau kita baca, kita lompat, ya kita mundur di ayat. Saudara, apa yang Abraham dapat? Kejadian 30 ayat 42 dan 43. Kita baca. Kejadian 30 ayat 42 dan 43. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangat bertambah-tambahlah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Firman Tuhan berkata, bertambah-tambah harta Yakub, walaupun berapa kali yang namanya Laban berusaha mengubah upahnya, merancangkan yang tidak baik. Tetapi percayalah, ketika Tuhan hari ini hidup berpihak kepada saudara dan saya, hari ini tenang. Saudara, kalau lagi direkakan yang jahat, jangan panas hati, jangan marah, tapi pikirkan bahwa ini berkat-Mu. Ini adalah satu hal yang Tuhan mau bawa kehidupanmu di depan itu bertambah-tambah. Saudara tidak akan dibiarkan untuk hari ini dengan tangan kosong. Tapi saudara percayalah,
setiap rekaan yang jahat itu selalu berbicara tangan kita akan diberkati bertambah-tambah. Jadi kalau kita emosi, kita panas, kita tidak terima, kita pembelaan diri, maka saudara dan saya hari ini rela kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan. Orang mungkin tidak bisa balas yang baik kepada kita seperti Laban, seperti Yakub sudah baik totalitas buat Laban sampai kurang tidur, sampai rela rugi. Tapi kita kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, saya sudah baik loh sama orang. Ya, saya beberapa hari yang lalu ada seorang yang konseling sama saya, Bu, saya ini sakit hati, Bu. Kenapa? Karena yang menyakiti saya, Ibu tahu siapa? Yang ngambil suami saya itu adalah teman baik saya sendiri. Kalau saudara lihat teman baik loh saudara, bayangin teman baik sendiri yang rela hari ini mengambil pasangan hidup daripada kita. Kita ini sakitnya seperti apa? Teman baik yang tiap hari curhat, teman baik yang tiap hari selalu berdua, Bu, bersama-sama cipika-cipiki, teman curhat, kok tega? Itu membuat dia rasa sakit hatinya sampai dia tidak bisa tidur berapa saat, dia perlu minum obat tidur untuk melupakan sakit hati dan rasa tidak masuk akal. Kok tega? Saya ini tidak pernah loh, Bu, cekcok, tidak pernah, Bu. Saya ini sayang sama dia karena dia itu teman baik saya. Setiap hari kita itu menjalin komunikasi. Ternyata dia tusuk hidup saya dari belakang. Tapi percayalah, sesakit-sakitnya hari ini, posisi saudara yang sedang direkakan yang jahat, jangan pernah panas hati, jangan pernah marah, karena Tuhan sudah berkata, hari ini aku akan menyertai engkau. 3 hal yang saya akan bahas. Nanti lihat ya ayat perbandingannya. Bagaimana orang yang direkakan yang jahat, itu kehadiran Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan tangan hampa. Nanti pasti kalau sudah proses ini selesai, yang jahat akan dihukum, saudara ganti akan menikmati berkat. Yang kedua, firman Tuhan berkata apa? Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Jadi ibu-ibu yang sudah cukup lama ditindas oleh pelakor, wanita tobat, mungkin saudara ditindas oleh mertua, ditindas oleh ipar, ditindas oleh siapapun orang-orang sekitar kita yang sok kuat, sok berkuasa. Hari ini jangan pernah takut. Makin lama kesengsaraan Tuhan itu memperhatikan detail. Hari ini bukan berarti Tuhan mengizinkan musuhmu di atas angin. Bukan berarti Tuhan membiarkan orang jahat kok enak beria-ria di atas penderitaan kita. Tapi senyatanya Tuhan punya waktu karena Dia jelas memperhatikan kesengsaraan kita. Dan Tuhan memperhatikan jerih payah kita. Waktu yang Tuhan berikan buat saya ketika saya di tahun-tahun yang lampau, ya, saya melihat begitu banyak kerugian. Hak saya dicuri wanita ini, nama baik, aib, begitu banyak kehilangan yang saya rasakan termasuk cinta suami, waktu suami untuk berbagi. Itu saya merasakan totalitas kerugian saya, itu ada di pihak saya cukup besar. Tapi ketika saya percaya dengan firman ini, saya melihat betapa kerugian saya di tahun-tahun lalu Tuhan sudah kembalikan di tahun-tahun ini. Bahkan saya melihat bagaimana Tuhan itu membawa kebahagiaan yang tadinya ya anak-anak begitu terpuruk, hari ini anak-anak bisa bangkit. Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Yang ketiga, Tuhan memperhatikan jerih payah kita. Itu sebabnya apa yang saudara hari ini lakukan buat Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Yang pertama kita bahas ya. Jadi kita yang direkakan yang jahat, mulai sekarang jaga hati. Ingat loh ya, nanti kembalinya bukan dengan tangan hampa. Sekarang memang tidak enak. Tuhan bukan hanya tangan hampa lagi, Tuhan. Rugi yang ada di tangan saya semua dicuri. Tapi nanti Tuhan akan kembalikan apa
Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Lihat poin yang pertama. Kalau Tuhan menyertai kita itu seperti apa? Hari ini orang jahat bisa di atas angin, itu bukan selamanya. Orang jahat bisa menikmati keuntungan dari hidupmu, itu tidak akan pernah selamanya. Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Orang jahat itu bukan penguasa atas jalan hidupmu. Sekalipun dia hari ini merancangkan jalan hidupmu ditutup, dihancurkan. Rumah tanggamu sudah dirancangkan untuk dihancurkan. Seolah-olah ya mungkin dia bisa paksa suami kita untuk menceraikan kita. Dia bisa paksa suami pasangan hidup kita untuk membangun rumah tangga sampai punya anak. Tapi sekali lagi kita perlu tahu bahwa manusia sejahat-jahatnya, sesuksesnya manusia, orang yang jahat kepada kita, dia tidak punya kuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Justru saudara dan saya hari ini, Tuhan itu sudah pegang jalan hidup orang benar. Kalau Tuhan berjanji, nak, tanganmu tidak akan hampa, artinya di depan Tuhan sudah sediakan. Lihat ya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Orang tahu enggak, hari ini pelakor, ada kesaksian ya, seorang istri yang berkata, Bu, saya itu heran ya Bu, lihat hari ini saya dapat kabar wanita tobat itu Bu, ternyata mati loh Bu, jatuh dari balkoni. Ya orangnya sudah kesaksian saudara, jatuh dari balkoni tiba-tiba. Bahkan ada yang kesaksian, ada wanita tobat yang ditabrak kereta api. Banyak yang hari ini saya dengar ya, wanita tobat yang hari itu tidak tobat-tobat, ternyata kanker. Sampai dia bilang, suami saya itu asalnya cinta Bu. Begitu lihat wanita tobat, ibu tahu dia kena kanker payudara, itu sampai busuk, nanahnya kemana-mana. Jarak berapa meter, baunya luar biasa. Sekarang suami saya Bu menjauhi dia ya. Bahkan ada salah satu jemaat saya yang cerita wanita tobatnya itu sakit TBC, mati saudara. Usianya masih 37. Jangan pernah bangga untuk menyakiti orang benar, karena firman jelas berkuasa ya. Orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Lah besok langkahnya digali lubang, dia jatuh ke dalam lubang. Kira-kira dia bisa tahu enggak lubang itu seperti apa? Tapi percayalah, suatu kali 3 hal, buka PowerPoint-nya. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Yang pertama, Tuhan berkuasa menetapkan jalan hidup kita. Ya, yang kedua yaitu Tuhan menetapkan langkah hidup kita. Yang ketiga, Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, lihat ya, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi tidak ada loh keputusan yang hari ini mau rancangan orang jahat itu tidak akan pernah berhasil. Yang berhasil itu pasti keputusan Tuhan. Rancangan semua manusia hari ini tenang aja saudara. Ya 3 hal ini percayalah, yang ketiga yaitu Tuhan menetapkan rancangan hidup kita. Sekali lagi, Tuhan berkuasa menetapkan jalan hidup kita. Kalau saudara baca di Amsal 23 ayat 17 sampai 18 ya. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya ini heran kenapa ya banyak orang kok bisa iri sama orang yang nyakiti hidupmu, yang fitnah hidupmu, kelihatan enak. Firman Tuhan itu berkata, jujur kalau kita iri, dulu kalau saya iri, panas hati sama wanita tobat, saya mulai hidup tidak takut akan Tuhan. Saya mulai respon saya itu mulai menyimpang saudara. Waktu saya iri dengan orang
yang menyakiti hidup saya, yang merusak rumah tangga saya kok enak. Saya mulai putar otak untuk merancangkan yang jahat. Hati saya mulai kotor, saya dendam, saya tidak terima, saya emosi, saya marah. Dan ini mendatangkan kerugian yang besar. Karena Tuhan itu jelas berkata, Eli, selama kamu tidak usah iri, kamu tetap berdiri sebagai orang benar yang mengampuni dan legowo. Legowo itu ikhlas sesaat, rela sesaat, memang nggak enak. Lihat suami dibawa jalan-jalan ke luar negeri, posting-posting, melihat semua harta yang suamimu belikan yang seharusnya menjadi hakmu. Jujur, sebagai manusia kita masih punya daging, kita pasti tidak terima. Kita pasti punya rasa cemburu dan sebagainya, itu normal. Tapi firman Tuhan sekali lagi menuntun kita hari ini, pagi ini ya, malam di Amerika, kita berkata, jangan hatimu iri, bersihkan dari iri hati, engkau justru bersyukur. Orang yang nyakiti rumah tanggamu, Eli, nanti masa depannya aku yang tutup, dia tidak punya pengharapan. Tapi sementara hidupmu aku janjikan, masa depan dan pengharapanmu tidak akan hilang. Artinya engkau pulang tidak akan pernah dengan tangan yang sia-sia, tapi engkau pulang dengan membawa hasil. Masa depan dan harapanmu akan rumah tanggamu yang indah-indah itu pasti aku genapi. Amin, saudara. Kalau Tuhan menetapkan langkah hidup kita, kita percaya ada ayat yang bagus di Mazmur 7, ayat 15 sampai 17. Ya, ayat ini saya dapat tadi pagi, dan Tuhan ingatkan, sampaikan ayat ini di Mazmur 7, ayat 15 sampai 17. Sesungguhnya orang itu hamil dengan apa, saudara? Kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukan kembali menimpa kepalanya, dan kekerasan turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Saudara percaya hari ini orang yang bertindak jahat, Tuhan itu tetap adil. Suatu kali semua yang dirancangkan yang jahat itu akan menimpa dia sendiri. Bahkan hidupnya itu masuk ke dalam lubang yang digalinya. Itu sebabnya ndak usah ikut-ikutan langkah daripada orang yang berbuat jahat. Kita tidak perlu membalas. Karena hari ini orang jahat senyatanya tidak tahu. Satu hari ke depan langkahnya masuk lubang. Langkahnya hari itu tertimpa dengan perbuatan jahatnya sendiri. Itu membuat dia hari itu akan terpuruk. Bahkan terpuruknya dalam, saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan percayalah. Tuhan itu selalu memperhitungkan upah. Ya. Yang berikutnya, yaitu bagaimana Tuhan sudah menetapkan rancangan itu tadi ya, masa depan pengharapan sudah selalu yang terbaik Tuhan sediakan. Yang kedua, poin yang kedua, bagaimana Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Kalau tadi Yakub berkata, senyatanya Tuhan itu memperhatikan kesengsaraanku. Makanya Tuhan itu melihat jerih payah kesengsaraan Yakub, Tuhan memberkati Yakub berlimpah-limpah. Dan kita percaya bahwa hari ini kita baca di Kejadian, kita belajar dari seorang Yusuf. Kejadian 49 ayat 23 dan 24. Ya, kita percaya kalau saudara baca seorang Laban, hari itu Laban itu mau berbuat jahat sama Yakub, tapi ada remnya, firman Tuhan datang sama Laban, jangan kau apa-apakan, yaitu yang namanya Yakub. Mungkin kita tidak tahu apa yang dirancangkan Laban kalau hari itu firman Tuhan tidak datang sama Laban. Dan hari ini juga percayalah, semua rekaan yang jahat itu tidak akan melampaui kekuatan saudara. Tuhan pasti memampukan saudara berdiri di tengah fitnah yang begitu jahat. Berdiri di tengah gosip yang begitu jahat. Berdiri di tengah jerat
wanita tobat yang begitu jahat. Hari ini engkau tetap akan mampu. Lihat ya Yusuf, kita belajar dari Yusuf. Kejadian 49 ayat 23 sampai 24. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. 24, namun panahnya tetap kokoh. Lihat ya, lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Kita hari ini mungkin dipanah sama si jahat, sama orang yang jahat sama kita. Itu sampai terlihat, ya, saudara berkata, Tuhan kok tega ya, Raja tega bawa uang saya kabur. Saya ini mau niatnya nolong buat dia supaya bisa hidup. Lah kok malah uang saya dibawa kabur. Saya ini join dengan usaha dengan seorang yang saya kenal baik, Bu Eli, tega dia bawa uang kabur. Nggak usah takut. Hari ini firman Tuhan berkata, mau dipanas sehebat apapun, kita tetap kokoh, kuat, dan aman. Itu tadi, panahnya tetap kokoh, lengan tangannya tinggal lihat, kita ini oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung, kita pasti aman. 3 hal. Hari ini siapapun yang direkakan yang jahat, Tuhan itu tetap memperhatikan kesengsaraan kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan penolong yang maha kuat. Itu tadi, kuat. Kita ya tetap kuat, saudara. Mau direkakan yang jahat, saya ini sudah direkakan yang jahat sampai yang namanya kain kafan orang mati, direkakan yang jahat dengan isu fitnah, saya direkakan yang jahat dengan yang namanya kuasa gelap dan sebagainya ya. Tapi Tuhan penolong yang maha kuat, saya tidak perlu balas. Saya tidak perlu balas dan kebenaran itu selalu berakhir dengan kemenangan. Karena Tuhan yang adil, Tuhan penolong yang maha kuat, Tuhan pelindung Yakub yang super aman. Saudara pasti aman. Tidak mungkin hidupmu hari ini direkakan yang jahat, justru yang rekakan yang jahat malah jatuh ke dalam lubang. Hidupmu yang ketiga, Tuhan gunung batu Israel yang paling kokoh. Jadi kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tetap aman, karena ketika Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita, nanti Tuhan penolong, pelindung, dan gunung batu Israel izinkan. Dia yang berperang buat saudara, dia akan memperjuangkan keadilan yang selama ini engkau diperlakukan tidak adil, itu akan menjadi keadilan yang seadil-adilnya buat orang benar. Tapi kalau saudara balas, maka Tuhan bilang gini, impas. Engkau perjuangkan perkaramu sendiri, ya sudah, impas. Tapi kalau engkau menyerahkan kepada Tuhan penolong, pelindung gunung batu Israel, mau dirancangkan dipanas seperti apapun, panah itu tidak akan pernah membuat engkau terpuruk, malah engkau tetap kuat, kokoh, dan engkau tetap aman. Sebaliknya, panah-panah yang ditembakkan atas hidupmu itu akan kembali kepada orang yang berniat jahat. Amin, saudara. Yang berikutnya, yang terakhir ya, nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin saudara mau tanya, bagaimana Bu Eli kalau saya menghadapi keadaan yang jahat hari-hari ini? Kita tahu bahwa kita perlu persiapan mental. Karena yang jahat makin jahat. Orang jahat itu nanti ada di sekitar kita, dan orang raja tega itu akan bermunculan. Tapi sekali lagi firman Tuhan pagi ini sudah mempersiapkan mental kita untuk tidak pernah membalas, jaga hati setiap waktu. Karena Tuhan menyertai orang benar. Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Dan yang terakhir, Tuhan itu Tuhan yang memperhatikan jerih payah kita. Buka ayatnya. Di Mazmur 31, ayat 24 sampai 25. Mazmur 31 ayat 24 sampai 25. Kasihanilah Tuhan semua orang yang dikasihinya.
Tuhan menjaga, lihat ya, orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak akan diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat yang ke-25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Hari ini kita yang ada di dalam posisi sedang direkakan yang jahat. Firman Tuhan tidak ada jalan lain. Kalau ini belum berlalu, ibu-ibu, wanita tobat yang belum berlalu dalam hidupmu, jerat pelakor, jerat wanita tobat, jerat orang-orang yang jahat belum berlalu. Firman Tuhan mengajak, kuatkan, teguhkan hatimu, hai semua orang, tetap berharap kepada Tuhan, tetap setia di jalan Tuhan. Jangan berubah. Ada banyak orang, kenapa firman ini saya ambil? Karena ada banyak orang yang tadinya setia, yang tadinya sudah setia, tapi karena lihat kehidupan orang jahat makin enak, saudara berubah menjadi congkak. Hari ini pastikan kalau kita sudah setia untuk mengampuni, mengasihi orang yang jahat kepada kita, tetaplah setia sampai pada akhirnya. Tunggu waktu pembalasan Tuhan, bukan waktu pembalasan kita. Kalau kita berusaha membalas, maka kita akan kehilangan banyak hal yang Tuhan sudah sediakan. Yaitu yang pertama, kalau Tuhan memperhatikan jeripaya kita, itu tadi, kita ini dikasihi Tuhan. Gak mungkin Tuhan itu tidak membuktikan kasihnya buat setiap orang yang setia hari ini untuk mengampuni, mengasihi. Tapi kalau kita karena respon orang, kita yang tadinya setia di jalan Tuhan, kita balas karena kita tidak terima dengan harga diri kita. Mungkin ibu-ibu bisa bertahan usia pernikahan 5 tahun disakiti, tapi setelah 8 tahun ibu sudah tidak bertahan, ibu tidak setia lagi, dan ibu mulai congkak, ibu mulai gugat cerai. Nah, ini yang akan terjadi, saudara, kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan. Kalau firman Tuhan berkata, kita dikasihi Tuhan, kita dijagai Tuhan, dan kita diberkati dengan tidak tanggung-tanggung. Orang jahat menghadapi orang yang setia, ya, disakiti setia ngampuni, setia kasih senyum, setia tetap merawat suami yang galak, setia tetap hari ini sama suami yang tidak setia. Kira-kira kalau orang congkak diganjar dengan tidak tanggung-tanggung, lah kita ini sebaliknya yang setia-setia diberkati Tuhan juga dengan tidak tanggung-tanggung. Itu tadi kenapa Yakub itu diberkati Tuhan bukan dengan tangan hampa. Saya percaya firman kebenaran ini akan menyertai kita di akhir zaman, saudara. Yang pertama, jangan pernah berubah, sekali setia di jalan Tuhan, walaupun sakitnya luar biasa, jangan berusaha membalas. Orang yang membalas itu orang yang tinggi hati, orang yang congkak karena berkata, harga diri Bu Eli. Harga diri Bu Eli, keset saya sudah tidak terima Bu Eli. Saya sudah berusaha sabar kasih batas waktu, tapi setelah ini saya sudah tidak mau. Saya sudah punya harga diri, saya berhak menentukan jalan hidup. Nah, ini orang yang sombong, orang yang congkak, karena senyatanya jalan hidup saudara bukan saudara loh yang menentukan. Itu tadi, semua jalan hidupmu itu Tuhan yang pegang. Saudara tidak berhak bilang harga diri, karena harga diri kita adalah Yesus sebagai harga mati, bukan kita lagi. Amin, saudara. Jadi percayalah 3 hal, kita dikasihi Tuhan, kita dijagai Tuhan, kita diberkati tidak tanggung-tanggung, maka 3 alasan ini membuat kita tidak hitung-hitungan lagi. Bu Eli sudah 5 tahun, Bu Eli mengampuni, mengasihi, tapi berubah makin ditindas, tidak apa-apa. Kan firman Tuhan sudah berkata, aku memperhatikan jerih ayamu. 3 tahun ya kali 3, 5 tahun ya kali 5. Lah kali 5 paketnya lengkap loh saudara. Dikasihi, dijagai, diberkati, berlimpah-limpah. Saudara mau pilih mana? Jadi orang yang hari ini balas karena tidak terima harga diri,
Tapi saudara kehilangan kasih-Nya Tuhan, penjagaan Tuhan, berkat yang dilimpahkan dengan tidak tanggung-tanggung, itu pilihan di tangan kita. Kita mau pilih yang mana pagi ini, malam di Amerika? Kita mau pilih yang mana? Hidup ini pilihan, saudara. Justru kalau yang saya dapat dari pengalaman hidup waktu saya diperlakukan makin ya wanita tobat, makin kurang ajarnya luar biasa, sudah raja tega. Di situ saya menikmati apa yang Tuhan sediakan buat hidup saya sampai hari ini, yaitu Tuhan menyertai saya, Tuhan memperhatikan penderitaan saya, kesengsaraan saya, Tuhan memberikan kasih-Nya berlipat-lipat, penjagaan sampai anak-anak saya dijagai Tuhan, diberkati dengan tidak tanggung-tanggung. Bahkan saya terlalu percaya bahwa penolong yang maha kuat, pelindung Yakub, gunung batu Israel, membuat hari ini saya bukannya makin terpuruk, saya makin kuat, saya makin kokoh, semuanya aman. Masa depan, harapanmu tidak akan hilang. Baca quote yang terakhir, yuk kita baca sama-sama, Fran. Nah, jangan panik jika kita sedang direkakan yang jahat, sebab Tuhan sedang ambil setiap rekaan yang buruk untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ya, doa tutup dulu aja, nanti saya serahkan. Bapak, terima kasih buat firman yang ditabur pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sedang mempersiapkan mental untuk menguatkan teguhkan hati dan tetap berharap kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Kami tidak berharap apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan yang kami harapkan, maka pembelaan keadilan-Mu sedang terjadi hari-hari ini. Engkau yang mengembela hak orang benar, Engkau yang mengembalikan hak orang benar yang dicuri oleh orang, nama baik, kebahagiaan, anggur yang manis yang sedang dicuri oleh orang-orang yang merekakan yang jahat atas hidup kami. Tuhan pasti mengembalikan, karena masa depan dan harapan hidup kami sebagai orang benar tidak akan pernah hilang. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami percaya kami akan belajar untuk kuat, kami belajar berbesar hati di tengah rasa sakit kami, karena Tuhan berjanji Engkau yang memperhatikan setiap keadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.